Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi setia Muntai dan yang berbahagia kalian semua, bahwasanya kita sudah memasuki mata kuliah kembali, yaitu pada semester genap dengan mata kuliah yang baru, yaitu khususnya di mata kuliah Bapak Perbandingan Ilmu Administrasi Negara. Walaupun dalam konsep masih dalam masa-masa pandemi, kita akan tetap melaksanakan proses perkuliahan, dan salah satunya adalah menggunakan metode daring dan juga mungkin metode penugasan dan lain-lain. Nah, mungkin ini yang pertama, Bapak mengirim video yang berhubungan dengan masalah mata kuliah kita Perbandingan Ilmu Administrasi Negara. Perlu Bapak sampaikan bahwasanya memang ada beberapa mekanisme peraturan yang telah kita sepakati yang tidak berbeda dengan beberapa mata kuliah yang telah saya ajarkan, yaitu di organisasi dan manajemen, bahwasanya mata kuliah kita ini lebih beraspek kepada absensi. Jadi kehadiran kalian sangat amat diharapkan, baik nanti medianya secara daring ataupun nanti medianya hanya melalui absensi melalui Google Form. Karena saya akan membantu Anda kalau absensi itu terlaksana, terpenuhi, tugas dilaksanakan, dan final test pun juga dilakukan, insya Allah tidak akan bisa menghambat dari proses proses daripada kelulusan kalian dalam mata kuliah ini. Hari ini Bapak mungkin akan menjelaskan sedikit tentang beberapa materi yang telah saya kirimkan kemarin. Mohon maaf juga baru bisa masuk karena dalam beberapa minggu kemarin kita Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muntai melaksanakan yudisium dan wisuda 6 hari, 3 hari wisuda, 3 hari yudisium dari 484 mahasiswa yang lulusannya. Jadi sangat amat sibuk sekali, khususnya dari pihak akademik, dan kami juga membantu, salah satunya Bapak juga ada kepanitiaan. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa memberikan mata kuliah, cuma hanya memberikan sebuah materi dan absensi saja, itu pun dari konsep materi yang saya share saja. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan materi yang telah saya sampaikan kemarin. Di samping itu nanti juga ada beberapa tambahan dari materi yang telah saya berikan kemarin. Baik, kalau melihat dari beberapa aspek, yang pertama adalah perbandingan ilmu administrasi negara atau perbandingan administrasi negara. Kalau kita melihat dari mata kuliah tersebut, ada beberapa 3 kategori. Yang pertama adalah perbandingan, yang kedua adalah administrasi, yang ketiga adalah negara. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perbandingan. Perbandingan itu berasal dari kata banding. Jadi kita menimbang. Berarti kalau bicara timbang ataupun membanding, ada yang ditimbang dengan menggunakan alat yang ditimbang atau yang menimbangnya. Salah satunya adalah administrasi negara. Kalau kita lihat dari perbandingan ini adalah pengertiannya pertimbangan perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding. Nah, jadi ada alatnya. Tidak sembarangan kita membandingkan sesuatu. Kita mengatakan bahwa orang itu cantik atau orang itu ganteng, pasti ada alat ukurnya. Misal, apakah dari warna kulitnya, bisa dari segi penampilannya, dan lain-lain. Nah, dalam konsep administrasi negara juga sama. Kita juga akan melihat dari yang dulu dan yang sekarang. Dengan pemimpin yang seperti ini, dengan pemimpin yang dulu, itu juga bisa ada menjadikan alat perbandingan bahwasanya mana yang terbaik dari beberapa yang kita bandingkan tersebut. Namun dengan data-data dan fakta yang sesuai juga, tidak berarti hanya dari segi hoax ataupun yang berhubungan dengan masalah omong belaka. Jadi kita harus mempunyai konsep data yang jelas sehingga kita bisa membandingkan bahwasanya data yang kita sampaikan itu juga benar. Dari pembandingan tersebut dapat diperoleh persamaan dan perbedaan dari satu objek dengan objek lainnya. Nah, yang kita cari nanti adalah perbedaan dan persamaannya, kelebihan dan kekurangannya dari yang kita bandingkan tadi dengan metode alat yang kita bandingkan. Misal kita sudah beberapa menjalani reformasi, ya kan, dari awal masa Orde Lama dipimpin oleh Soekarno, setelah itu berubah lagi menjadi Orde Baru, Orde Reformasi,
Walaupun sekarang informasinya juga melalui beberapa kali perubahan perkembangan zaman sesuai dengan beberapa pemimpin, ya kan, di Orde Reformasi B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, SBY, dan yang selanjutnya ini adalah Insinyur Joko Widodo. Itu masih dalam semua konsep di bidang reformasi. Ya. Dari konsep itu kita bisa melihat apakah yang terbaik menurut kita dari segi yang namanya Orde Lama, Orde Baru, ataupun reformasi. Kalau kalian mungkin masuknya atau berada di masa reformasi, tidak merasakan yang namanya di Orde Baru ataupun Orde Lama. Kalau Bapak pun juga tidak merasakan, ya, tidak mengalami tentang pemerintahan di Orde Lama. Yang ada juga pernah masuk di Orde Baru, itu pun waktu kecil. Jadi hampir rata-rata kita berada dalam Orde Reformasi. Nah, itu dibandingkan mana yang terbaik, mana yang kesalahannya, mana yang kejelekannya, itu dibanding-bandingkan sehingga nanti kita akan belajar. Yang kekurangannya akan kita jadikan bahan pembelajaran untuk ke depan lebih baik lagi. Sedangkan kelebihannya akan kita pertahankan dan kalau bisa akan kita kembangkan lagi. Itu tujuan kita membandingkan, bukan berarti mencari kesalahan, ya bukan. Kita mencari kesalahan dari sebuah konsep tadi, tetapi ingin diperbaiki supaya agar lebih baik lagi. Oke, lahirnya daripada studi perbandingan administrasi negara itu setelah Perang Dunia Kedua, administrasi negara dirasakan sangat perlu karena, nah jadi perbandingan ilmu administrasi negara ini muncul setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa? Ada beberapa aspek yang disebutkan di sini, ada 4 ya. Pertama adalah perkembangan administrasi publik sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua, ilmu perbandingan administrasi negara ini tidak ada. Yang ada mungkin ilmu administrasi negara, ilmu lain-lainnya yang belum dipecah. Setelah melalui proses yang namanya Perang Dunia Kedua, dianggap penting, dianggap perlu untuk melahirkan daripada perbandingan ilmu administrasi negara ini. Karena apa? Beberapa aspek ya. Yang banyaknya para ahli dikirim ke negara jajahan semasa perang. Jadi pada saat proses perang, banyak negara-negara itu dijajah. Salah satunya adalah negara kita, negara Republik Indonesia. Dikirimlah orang-orang yang ahli di bidang administrasi negara atau di bidang pemerintahan untuk membuat sebuah perkembangan paradigma baru dalam pemerintahan yang dijajah dia. Makanya banyak di Indonesia ini hukum-hukum pemerintahan yang diambil itu berasal dari kolonial Belanda. Portugis juga pernah, Jepang juga pernah, tapi yang paling melekat, yang paling banyak itu adalah negara Belanda. 3,5 abad, 350 tahun. Kalau kita lihat, kita umur 100 ya, kita anggap berarti 3 generasi atau bahkan 4 generasi baru kita merdeka. Sehingga wajar melekat sistem pemerintahan daripada yang kita pakai itu didasarkan dari kolonial Belanda. Ya. Yang ketiga, keperluan kolonialisasi gaya baru. Nah, ini keperluan kolonialisasi gaya baru. Jepang, Belanda, Inggris, Portugis, dan lain-lain adalah negara-negara penjajah yang mereka ingin mengembangkan pemerintahannya di negara-negara lain yang disebut dengan negara jajahannya. Memang ada beberapa konsep jajahan ini. Kalau Inggris kan mereka menggunakan sistem yang namanya persemakmuran Inggris. Mereka menjajah tapi mendidik. Dijajah tapi dididik mereka untuk menjadi koloni mereka. Namun dalam konsep yang namanya membangun. Beda dengan negara-negara seperti kebetulan kita dijajah oleh negara Belanda yang benar-benar ingin menghabiskan sekali dari negara Indonesia dan tidak mengakui yang namanya kemerdekaan negara Republik Indonesia, Jepang, dan lain-lain. Itulah yang mengakibatkan negara kita salah satunya adalah koloni daripada negara-negara yang pernah dijajah atau yang pernah menjajah negara kita. Oke, 350 tahun. Makanya Belanda bercokol. Lihat pembangunannya. Jalan, jembatan, gedung, bahkan infrastruktur itu rata-rata adalah buatan Belanda atau peninggalan daripada Belanda.
yang mengakibatkan itu kolonial baru, sehingga Indonesia ini ingin menjadikan mereka adalah Belanda kedua atau Belanda ke selanjutnya di negara Asia. Nanti mereka jajah lagi negara lain. Nah, jadi semuanya ingin menjajah negara-negara yang dijajah itu ingin menjadikan kolonialisasi gaya baru. Ya. Yang keempat adalah pemberian bantuan yang disertai dengan bantuan teknis. Nah, lahirnya perbandingan ilmu Asia negara ini adalah memberikan dampak kepada orang-orang yang tadinya dijajah, mereka ambruk, hancur negaranya. Salah satunya negara Indonesia hancur, sehingga negara kita perlu yang namanya bantuan teknis. Setelah kita merdeka, kita dibantu oleh negara-negara lain, dibantu oleh negara-negara tetangga dalam konsep pembangunan, dalam konsep pendidikan, dalam konsep pengetahuan, dalam konsep pemerintahan, dan lain-lain. Karena kita sangat penting untuk membangun itu. Kebanyakan yang membangun itu adalah PBB kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka membangun dari semua yang beraspek tentang keperluan dalam pemerintahan negara kita. Salah satunya negara Republik Indonesia ataupun negara-negara lain juga. Jadi mereka bantuan memberikan teknis, sehingga lahirlah perbandingan ini. Dengan adanya lahirnya perbandingan ilmu Asia negara ini, orang akan melihat, disebut dengan sejarah. Indonesia sebelum dijajah seperti apa? Indonesia sesudah dijajah seperti apa, dan Indonesia pasca telah dijajah ataupun sudah merdeka seperti apa. Itu tertulis dibukukan oleh yang namanya histori atau sejarah, sehingga kita bisa mengenal hal-hal tersebut tentang studi perbandingan di negara Republik Indonesia. Jadi orang-orang lain atau negara-negara lain untuk belajar dengan Indonesia tidak perlu harus ke masa lalu, cukup membaca daripada sejarah-sejarah yang ada dibukukan melalui buku sejarah dan lain-lain. Dia akan mengenal, oh negara Indonesia sebelum dijajah seperti ini ya, sebelum disebut dengan apa ya, kerajaan ya, dulunya kita nampak kerajaan sebelum dijajah. Setelah dijajah kita menjadi simpang siur dan lain-lain, lalu bersatu. Kalau dulu namanya Nusantara katanya ya, Nusantara. Nanti ada Japa, Wong Japa, ada orang Kalimantan, Wong Borneo, apa semuanya. Jadi masing-masing mempunyai yang namanya wilayah, dan itu masih belum bersatu. Dan pada saat kita merdeka, baru kita digabung menjadi yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin orang bisa melihat dari situ. Kita lanjutkan. Cooperative Administration Group ya, pada tahun 1960-an dibentuk Cooperative Administration Group, di mana pada waktu itu studi lebih banyak difokuskan kepada yang pertama adalah modifikasi tradisional, membandingkan sub-subsistem administrasi negara, dalam kurung administrasi aparatur, fiskal, hubungan kewenangan BUMN dan BUMD, kebijakan dan publik. Pada tahun 1960 itu, proses yang namanya perbandingan administrasi negara itu yang pertama menggunakan modifikasi tradisional, artinya modifikasi yang secara tradisional. Yang tradisional berarti yang yang tidak modern. Dia melihat yang di dekatnya saja. Contoh sub-sub administrasi negara, administrasi atau fiskal, kewenangan BUMN dan lain-lain. Mereka membandingkan adalah BUMD yang ada di dekat kita, misalnya di Indonesia dengan negara lain misalnya, ataupun yang lebih dekat adalah daerah Balangan dengan daerah Amuntai, atau berhubungan dengan masalah daerah Barabai, yang dekat-dekat saja, sehingga modifikasi secara tradisional, tidak bisa menjangkau ke negara-negara lain secara yang jauh. Memang ada, tapi kita terbatas secara akses, karena dulu tidak ada yang zaman teknologi yang sekarang ya. Untuk ke negara lain itu menggunakan yang namanya mungkin bukan pesawat ya, dulu kita masih menggunakan mungkin kapal air ya atau boat dan lain-lain, ataupun yang mudah diakses untuk ke negara-negara lain. Makanya lebih agak sedikit yang terdekat. Kayak kita mungkin secara konsep juga kendaraan belum ada, yang ada mungkin sepeda dan lain-lain, sehingga kita lebih kepada beraspek yang tetangganya, yang dekat, untuk mengenal daripada perbandingan ilmu Asia negara tersebut ya. Yang kedua
Development oriented, bahasan utamanya adalah sistem administrasi yang dibutuhkan dalam melakukan pembangunan. Pada akhirnya, studi ini misalkan diri menjadi administrasi pembangunan. Yang kedua adalah berorientasi kepada development, artinya yang berhubungan dengan pembangunan. Administrasi negara dianggap penting, dianggap perlu untuk mengenalkan tentang pembangunan. Dari perbandingan administrasi negara ini, maka muncullah lahir lagi yang disebut dengan administrasi pembangunan. Mungkin kalian nanti akan belajar pada semester atas atau semester yang selanjutnya, administrasi pembangunan yang fokus tentang masalah kegiatan-kegiatan dalam membangun sebuah negara, baik dari pusat maupun sampai daerah nantinya. Orientasinya, dia hanya membahas tentang masalah itu. Tidak membandingkan negara lain. Oh, negara lain ini bagus tentang masalah pembangunan fisik, maka diambil, diadopsi, dan digunakan di negara kita. Disesuaikan dengan negara kita. Contoh, ngambil tentang masalah kereta api, ya kan? Kereta api listrik misalnya. Relevan sekarang kita menggunakan teknik yang disebut dengan kereta api listrik. Kalau dulu kita menggunakan teknologi yang berhubungan dengan masalah uap, yaitu kereta api uap. Dianggap itu tidak relevan lagi, tidak zaman lagi, lalu menggunakan yang namanya kereta api listrik. Sekarang ada lagi yang namanya kereta api ekspres. Ya. Dalam media transportasi dulu banyak kan, ada bemo, ada apa itu, bajai dan lain-lain. Yang dianggap sekarang adalah sebagai yang rongsokan. Kalau zamannya, ya udah itu paling hebat. Nah, pembangunan selalu berubah melihat secara konsep di negara-negara lain yang dianggap itu bisa kita turuti dan itu tidak menghambat daripada proses pembangunan kita dan malah mungkin memajukan daripada negara kita di mata dunia ataupun di mata negara-negara lain. Okay. Yang ketiga adalah General System Model Building and Melded ya, teori formulation, yaitu upaya membangun model dan teori untuk memudahkan proses perbandingan. Di dalam tahap ketiga ini, administrasi perbandingan sudah mulai secara konsep lebih baik dan lebih bagus. Karena dia memformulasikan adalah konsep teori dan konsep tentang upaya pembangunan tersebut. Sehingga proses daripada perbandingan administrasi negara itu lebih mudah dan lebih dipahami. Karena gini, banyak teori-teori yang memang kita pakai ternyata tidak relevan pada waktu kita melaksanakan daripada suatu kegiatan tersebut. Banyak ya. Nanti kalian akan mengetahui dalam proses pemerintahan, Anda misalnya di dalam sebuah teori yang kita pakai, pemimpin adalah pengayom bagi seluruh yang namanya anak buahnya. Namun tidak jarang setelah kita terjun ke lapangan melihat hal yang berbeda. Malah pemimpin memangsa daripada anak buahnya. Nah, jadi berbeda sekali dari konsep teori yang kita gunakan. Namun itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita pelajari yang lebih mendalam lagi. Artinya tidak semua yang kita pelajari di bangku kuliah itu bisa dipraktekkan dalam konsep sehari-hari ataupun nanti di saat Anda bekerja. Oke, tujuan perbandingan administrasi negara yang pertama adalah mencoba memahami latar belakang, asas-asas, kelebihan dan kelemahan suatu sistem administrasi negara. Kita berpikir, kenapa sih Indonesia harus mempelajari administrasi di negara lain, baik negara maju ataupun negara yang mungkin lebih terkebelakang daripada Indonesia. Tujuannya sederhana. Kalau kita ingin mengkaji itu ke hal yang lebih baik, maka lihatlah ke negara yang maju. Sehingga kita bisa mengadopsi hal-hal yang tadi berhubungan dengan pemerintahan, sistem, pembangunan, dan lain-lain yang dianggap bisa memajukan daripada Indonesia. Sebaliknya, dengan itu kita bisa juga melihat hal yang di belakang daripada Indonesia ataupun yang lebih terkebelakang dari segi Indonesia. Kalau hal itu dilakukan, kita bisa bertolak pikir atau berpikir bahwasanya kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita tidak akan jauh beda dengan negara yang akan lebih mundur daripada negara kita. Jadi dijadikan pelajaran. Oh, ini tidak berhasil nih di negara ini nih, berbahaya nih. Ya udah, Indonesia jangan pakai nih. Walaupun kita nggak tahu apakah itu juga sesuai atau tidak di negara kita. Makanya disesuaikan dengan falsafah di negara Republik Indonesia.
Ada hal yang bisa kita ambil, contoh negara barat misalnya menghalalkan segala cara dalam proses pembangunan yang tujuannya untuk memajukan tingkat devisa negara sehingga mereka menjadi negara yang kaya. Karena negara kita adalah negara yang, maaf tanda kutip, agamis ya, karena secara konsep Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kita tidak bisa menghalalkan segala cara. Kita percaya bahwasanya segala perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Nah, berbeda dengan negara-negara lain, negara yang tidak punya Tuhan, tidak punya yang namanya agama. Mereka menghalalkan segala cara, yang dianggap mereka adalah negara dia itu hidup cuma sekali. Setelah meninggal, ya udah mati, selesai, tidak ada pertanggungjawaban dan lain-lain. Tapi kalau negara Indonesia, khususnya negara kita yang punya agama, semua agama meyakini bahwasanya setelah ada kematian pasti akan ada pertanggungjawaban. Nah, itu yang mengakibatkan negara kita tidak bisa mengadopsi semua negara-negara lain yang dianggap baik, bagus dalam memajukannya. Tapi kalau itu bertentangan, maka kita kan tidak bisa mengikutinya. Oke, yang ketiga adalah mengembangkan sistem administrasi negara yang baik sesuai dengan karakter, ekologi, dan kepribadian bangsa. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan masalah karakteristik negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah negara kita tadi adalah berdasarkan Pancasila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Secara ekologi, secara karakter, secara kepribadian bangsa, kalau itu bagus, maka kita ambil. Tapi kalau itu tidak bagus, maka akan kita tinggalkan. Walaupun itu menguntungkan daripada pihak yang namanya Indonesia dalam mengembangkan pembangunan dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah menemukan prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum dalam sistem administrasi di berbagai negara. Dengan kita mempelajari perbandingan administrasi negara, kita akan mengetahui prinsip-prinsip yang berlaku atau yang secara umum ada di negara-negara lain. Jadi kita walaupun tidak ke sana, contoh kayak di Arab Saudi, tidak Amerika Serikat, kita bisa mempelajari secara konsep buku, teori, dan lain-lain, sehingga kita bisa memahami kenapa negara Arab Saudi yang gersang, yang tandus, itu bisa maju. Yang kedua, dari segi Amerika Serikat yang secara konsep negara adik kuasa, dia mampu menjadi mata-mata bagi seluruh dunia, yang dianggap adalah super powernya dunia. Jadi tidak ada berani dengan mereka tersebut, mereka memiliki persenjataan lengkap dan lain-lain. Jadi kita mempelajari itu melalui prinsip-prinsip berlaku di negara-negara tersebut. Oh, di Indonesia menggunakan sistem demokrasi, di negara Amerika juga menggunakan sistem demokrasi. Kenapa di Indonesia tidak maju, tidak bagus, tidak baik dalam berdemokrasinya, tapi kenapa di negara Amerika maju, baik dan bagus? Nah, secara konsep kita sama, pemilihan sama, yang dipilih presiden juga sama, ya kan? Karena secara konsep memang negara kita adalah menggunakan sistem presidensial. Di negara Amerika juga sama, dia menggunakan sistem presidensial juga. Tapi ternyata negara Amerika maju, negara Indonesia masih belum menjadi negara yang maju. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Adapun manfaat dari perbandingan administrasi negara yang adalah yang pertama, mengadopsi atau mengadaptasi sistem administrasi negara yang berlaku di negara lain ke negara sendiri. Yang pertama, adopsi. Adopsi itu adalah mengambil sesuatu dari negara lain yang dibawa ke negara Indonesia. Itu adopsi. Setelah diadopsi, diadaptasi. Jadi adopsi dulu, ambil dulu sesuatu hal yang dianggap baik, layak, bagus untuk negara kita, untuk kemajuannya. Setelah kita dapatkan, setelah itu kita adapsi. Adaptasi adalah menyesuaikan dengan karakteristik bangsa kita. Apakah hal tersebut tadi baik atau tidak? Ya tadi kayak miras, ya kan? Alhamdulillah ya, tidak dilegalkan dari konsep itu. Yang tidak dilegalkan aja banyak, ya kan? Apalagi dilegalkan, udah aur-auran nanti negara kita. Nah, di negara lain, oh itu bebas miras itu.
memang ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jadi kalau Indonesia melihat itu bagus nih dengan untuk meningkatkan devisa negara untuk supaya Indonesia banyak turis asing mungkin masuk dan lain-lain sehingga negara kita menjadi negara maju dengan melegalkan yang namanya miras misalnya. Tapi kembali lagi kepada karakter Republik Indonesia. Oh ternyata itu kurang baik, oh ternyata itu kurang bagus karena secara konsep itu bertentangan dengan falsafah kita yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya udah dengan sendirinya ya untuk saat ini dibatalkan karena dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa. Oke. Yang selanjutnya adalah saling terkaitnya negara yang satu dengan negara lain sehingga diperlukan pemahaman terhadap sistem administrasi yang berlaku. Setiap negara itu mempunyai keterkaitan. Kita mengadopsi. Ya, jadi contohnya kayak kita negara Republik Indonesia tidak lepas dari sistem pemerintahan yang pernah menjajah negara kita yaitu seperti negara Belanda. Jadi banyak pemerintahan kita itu melihat secara aspek berdasarkan peninggalan kolonial Belanda. Iya. Selanjutnya, ada pun beberapa masalah dalam perbandingan administrasi negara adalah yang pertama, administrasi negara hanyalah satu bagian kecil dari sistem politik dalam setiap negara. Kita sudah belajar latar belakang, kita sudah belajar tujuan, kita sudah belajar manfaat, dan sekarang kita masuk ke masalah. Jadi adanya perbandingan ilmu administrasi negara itu mempunyai sangat penting. Ada manfaat yang kita dapatkan, ada tujuan yang ingin kita capai. Namun lahirnya juga ilmu perbandingan administrasi negara ini memunculkan masalah baru tentang perbandingan administrasi negara itu di negara tersebut, baik negara yang sedang berkembang ataupun di negara yang maju. Ya, yang pertama tadi yang disebutkan adalah administrasi negara itu hanya bagian kecil daripada sistem politik dalam sebuah negara. Jika suatu negara itu berhasil dalam konsep administrasi negaranya atau pemerintahannya, itu hanya bagian kecil saja dalam proses kemajuan dari sebuah negara. Banyak lagi aspek-aspek yang lain yang harus dimajukan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Jadi di saat negara itu menguasai tentang administrasi publik ataupun administrasi negara, dan bahkan perbandingan administrasi negara tidak menjamin negara itu menjadi negara yang maju. Ya. Nah, yang kedua adalah sistem politik. Ya. Jadi perbandingan administrasi negara ini muncul malah bisa menimbulkan masalah. Oke, Bapak bacakan ya, yang bahasa kitanya aja ya, kan. Sistem interaksi dalam masyarakat yang menghasilkan keputusan otoritatif atau mengalokasikan nilai-nilai yang mengikat masyarakat serta keseluruhan dan ditegakkan oleh paksaan secara fisik yang sah jika perlu. Perbandingan administrasi negara atau administrasi negara itu muncul adalah tujuannya untuk memberikan yang namanya peraturan, perundang-undangan, agar semua orang taat terhadap yang namanya undang-undang tersebut. Namunnya ya, terkadang undang-undang itu pun juga merupakan salah satu masalah bagi rakyat, bagi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Kenapa? Hal itu bisa dikatakan melalui konsep yang dinyatakan tadi, mengikat masyarakat secara keseluruhan dan ditegakkan secara paksaan atau secara fisik yang sah jika perlu. Contoh yang marak-maraknya, kalau tidak menggunakan masker pada saat kita keluar rumah dan ketemu dengan Satpol PP ataupun penindak prokes, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang paling ringan mungkin push up, ataupun bersih-bersih jalan, ataupun juga bisa denda, atau bahkan bisa beraspek kepada kurungan. Padahal kalau memang itu kita keluar, ya kan, kita sakit, kita meninggal, itu hak kita dalam secara konsep. Namun dalam tata aturan negara dia bisa memaksakan. Kalau Anda tidak pakai masker, kami tangkap. Kalau kamu tidak masker, harus denda. Ya, itu memang
masalah kan dengan munculnya pemerintahan atau administrasi negara ini dengan mengeluarkan sebuah undang-undang atau peraturan ataupun kebijakan. Hal lain lagi, kita punya rumah, ya kan? Nah, dalam membangun rumah kita harus izin, yaitu mengeluarkan ataupun mengurus surat izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Dan bahkan kita bayar pajak tiap tahun dengan rumah yang kita tempati atau bangun. Padahal tanah kita, rumah kita yang bangun, semen, batu, pasir kita yang beli, tukang kita yang upah. Pemerintah membantu enggak? Enggak. Kenapa? Kita harus bayar pajak kepada dia. Ya memang seperti itu. Berdasarkan peraturan perundang-undangannya, dia warga negara Republik Indonesia dan dia wajib bayar pajak. Padahal rumah siapa? Beda kalau rumah nanti disediakan oleh pemerintah, ya kan? Dibangunkan, kita bayar, itu wajar, nggak jadi masalah misalnya. Tapi rumah-rumah kita, tanah-tanah kita dan lain-lain, ternyata ya udah kita mau bangun aja kita bayar, kita mau bangun aja kita izin. Nah itu masalah kan? Jadi dengan adanya pemerintah juga ada menimbulkan masalah. Dengan adanya administrasi negara sama, itu juga menimbulkan yang namanya masalah. Karena secara konsep administrasi negara itu adalah administrasi publik, ya bahasa kerennya sekarang itu melalui 3 aspek. Aspek yang pertama adalah pemerintahan negeri atau pemerintah yang sah. Yang kedua adalah pihak swasta, ya pengusaha-pengusaha dan lain-lain. Yang ketiga adalah masyarakat. 3 aspek itu melekat daripada yang namanya administrasi negara atau administrasi publik. Kalian kuliah, ya kan? Lapah, capek-capek dan lain-lain. Nah, bayar. Seharusnya kalian lulus misalnya. Tapi kalau nyata melanggar dari aspek yang ditentukan oleh dosen, kalian tidak lulus. Ya, mau apa? Kalau melanggar dari proses yang telah dilakukan oleh peraturan yang dilakukan oleh dosen. Oh Pak, arogansi Pak dosennya. Ya memang. Itulah yang berhubungan dengan administrasi negara atau pemerintahan. Sifatnya bisa memaksa, sifatnya juga bisa di luar daripada yang ketentuan, tapi tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dijalankan ataupun yang disepakati secara bersama. Ya, jadi banyak masalah-masalah. Yang ketiga adalah sistem politik. Menurut Almond, the legitimate order maintain of transformation system in the society. Jadi artinya perbandingan administrasi negara ini adalah bagian kecil daripada sistem politik order berarti pesanan orang-orang tertentu. Seperti apa contohnya? Di saat nanti kita mencalon menjadi seorang pejabat publik, bisa itu bupati, bisa itu gubernur, bisa itu wali kota, dan lain-lain. Setelah kita melakukan proses kampanye, kita dibantu oleh yang namanya penyandang dana, baik dari pihak swasta atau pihak-pihak lain yang terkait. Selesai itu melakukan proses pemilu dan kita dinyatakan menang. Nah, di sini adalah proses legitimasinya, ordernya. Pihak-pihak terkait tadi yang membantu kita, yang menyokong kita dari segi dana dan lain-lain akan memesan kebijakan yang pro terhadap usaha ataupun kebijakan yang berhubungan dengan masalah keuntungan dari yang kita dukung tadi. Contoh, misal dari soal pemerintahan, dia pejabat publik, mungkin dia staf saja. Nah, setelah dia mendukung orang yang didukungnya tadi baik dalam berkampanye dan dinyatakan menang, nah nanti dia akan bisa cepat naik jabatan. Itu pesannya, ordernya, artinya imbas baliknya. Yang kedua, bicara tentang masalah pertambangan, ini mungkin marak-maraknya ya, bicara pertambangan. Salah satu pejabat pengusaha terkenal di Kalimantan Selatan membantu menyokong salah satu pasangan calon gubernur, 1 atau 2.
Nanti misalnya menang, misalnya yang disokongnya, wah udah semuanya dia minta personal order. Saya minta legalkan tambang di Anu. Saya minta tambang di Anu. Ya mau tidak mau, karena kita sudah terikat dalam konsep yang namanya dibantu pada saat proses pemilu, mau tidak mau kita akan membantu orang yang sebenarnya itu merusak lingkungan daripada Kalimantan Selatan ataupun kabupaten-kabupaten lainnya. Tapi karena kita utang jasa, ya mau tidak mau kita akan mengabulkan daripada pesanan order itu. Makanya disebut dengan sistem politiknya. Adanya perbandingan administrasi negara ini merupakan politik yang baik, tapi juga ada politik yang kurang baik. Nah, mungkin itu penjelasan Bapak mengenai materi yang pertama. Adapun materi yang kedua nanti juga akan saya sampaikan materinya dulu, nanti akan ada beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan, dan salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan nanti kita akan melakukan proses Zoom meeting ya, ataupun Google Meet, yang nantinya kalau ada beberapa pertanyaan yang kurang dimengerti tentang pembahasan materi yang saya sampaikan pada materi 1 atau materi 2 dan materi yang selanjutnya, nanti kita akan bahas di sana. Sehingga nanti akan lebih cepat kalian menyerapnya. Dalam sesi pertanyaan tanya jawab nanti akan saya sampaikan pada waktu-waktu tertentu kapan kita akan melaksanakannya. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.